Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas UAS daripada mata pelajaran Qiraah. Saya kebetulan di sini mendapatkan judul Adabu al-walad ma'al waladain. Adab anak adab anak kepada kedua orang tua. Wa in kana laka waladani, apabila engkau mempunyai kedua orang tua, al-adabu al-waladi ma'al waladaini, maka adab seorang anak kepada kedua orang tua, an yasma'a kalamahuma, ialah yang pertama itu memperhatikan ucapan mereka, wa yaquma liqiyamihima, berdiri manakala mereka berdiri, wa yamtasila liamrihima, mengerjakan perintah mereka, wala yamshiya amamahuma, tidak berjalan di depan mereka, wala yarfa'u sautahu fawqa aswatiha, tidak meninggikan suara di atas suara mereka, wa yalubbiya da'watahuma, menyambut panggilan mereka, wa yuhrisa ala mardatihima, mencari ridha mereka, wa yukhfidha lahuma jinahal dhulli merendahkan diri di hadapan mereka, wala yumanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima, tidak mengungkit amal bakti yang telah dilakukan kepada mereka, wala yanzura ilaihima syajron, tidak menatap mereka dengan secara tajam, wala yuqattiba wajhahu fi wajhihima, tidak bermuka masam kepada mereka, wala yasfira illa biiznihima, yang terakhir itu tidak berpergian kecuali dengan atas izin mereka. Jadi di sini pembahasannya tentang adab seorang anak kepada kedua orang tua. Tentu saja di sini jelaskan yang pertama itu hendaklah kita mendengarkan ucapan kedua orang tua kita. Kalau mereka berkata atau menasehati, hendaklah kita memperhatikan ucapan mereka, bukan melakukan kembali. Yang kedua, di sini berdiri manakala mereka berdiri. Jadi ketika orang tua kita mengajak kita untuk berbicara, berkomunikasi dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, maka kita duduk. Kalau mereka dalam keadaan berdiri, maka kita berdiri juga. Itu adalah salah satu adab yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini. Yang ketiga itu ialah mengerjakan perintah mereka. Jadi orang tua memerintahkan kita untuk apapun, semenjak itu tidak untuk dalam keburukan, maka kita wajib untuk mematuhinya. Sedangkan kita mengucapkan kata juga itu tidak boleh, apalagi kita untuk melawannya. Maka pengarang kitab menegaskan di sini untuk mengerjakan perintah kedua orang tua kita dalam bentuk apapun, terkecuali dalam bentuk maksiat. Yang keempat, tidak berjalan di depan mereka. Kita tidak boleh langsung, kalau orang tua kita lagi duduk, kita langsung jalan di depan mereka. Itu adalah salah satu su'ul adab, yakni adab yang sangat minim. Yang kelima, tidak meninggikan suara di atas suara mereka. Kita kalau berbicara kepada kedua orang tua tidak dengan suara yang teriak-teriak, malah lebih baik kita dengan suara yang datar saja. Selanjutnya, yang keenam, menyambut panggilan mereka. Jadi ketika orang tua kita memanggil kita, maka kita hendaklah menjawab iya, atau iya ma, iya pak. Janganlah kita untuk diam ketika orang tua kita memanggil kita. Yang ketujuh, mencari ridhonya. Ya, mencari ridhonya ini adalah salah satu, ya, kita berbakti, ya. Berbakti misalnya di depan orang tua, bagaimana kita terlihat orang seperti menyenangkan, berbuat kebaikan, atau sekarang bisa kita misalnya untuk memijit kedua orang tua kita,
atau kalau memang kita mempunyai rezeki yang lebih untuk memberikan kepada orang tua kita, itu salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua juga. Yang ketujuh, itu merendahkan diri di hadapan mereka, ya. Jangan sebentar-mentang kita alumni pesantren atau enggak sudah pernah belajar kitab ini. Ketika orang tua kita tidak tahu, maka kita jangan sok tahu, tapi hendaklah kita memberitahukan. Tapi tidak dengan derajat kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Tetap kita memberitahu kepada orang tua kita, tapi tidak dengan sok-sokan atau dengan sok pintar. Ya, kita cuma sekedar memberitahu. Selanjutnya yang kedelapan, tidak mengungkit amal bakti yang telah dilakukan kepada mereka. Tidak mengungkit amal yang pernah kita berikan kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Selanjutnya yang ke-9, tidak menatap mereka dengan secara tajam, ya. Jadi kita tidak boleh mempelototi orang tua kita. Itu ya sangat disayangkan. Mungkin kalau orang tua kita galak, kita bisa digampar. Tapi kalau orang tua kita yang lembut, ya kita jangan sampai pelototi. Apalagi terlebih-lebih orang tua kita sampai takut dengan melihat wajah kita. Itu nauzubillah. Selanjutnya itu tidak bermuka mesam kepada orang tua, ya. Tidak bermuka melas-melesan, ya. Seperti ingin meminta sesuatu, maka kita pasang muka masam, itu tidak diperbolehkan juga. Dan yang terakhir, tidak pergi terkecuali dengan izin mereka. Jadi ketika kita ingin perjalanan jauh, kalau nggak menginap dengan rumah teman, apalagi zaman sekarang, maka itu hendaklah kita izin kepada kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita tidak mengizinkan kita, maka kita tidak bisalah pergi. Tapi ketika kedua orang tua kita mengizinkan, maka kita boleh pergi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang adab seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.